Yo guys, jumpa lagi di YouTube channel ini Crypto News Indonesia dengan gua Andreas Tobing sebagai host, di mana di YouTube ini kita akan membahas seputar investment khususnya cryptocurrency dari fundamental, technical dan semuanya bakal kita bahas. Guys, langsung aja ya, ini seru nih karena I think Bitcoin akan segera melakukan final push-nya ya. Sekali lagi ini final push ya, tapi bukan berarti akhir dari segalanya ya. Final push ke area sekitar 47 sampai 48 terlebih dahulu ya, karena kita bisa lihat gila Bitcoin ini banget kenceng banget geraknya, nggak kayak nggak ada rem gitu, dikasih koreksi cuman tipis-tipis habis itu nge-push lagi ya. Ini menarik banget dan kita bisa lihat Bitcoin ini mulai rotasi ke alts ya, seperti di video gue terakhir ya. Kita bisa lihat banyak sekali alts yang terus naik berterbangan. Kemarin Cardano naik, Avalanche, semua naik, plus lagi ada narasi-narasi baru seperti kemarin tuh yang lagi jackpot luar biasa gue lihat di Twitter tuh Jito Sol ya, itu gila banget gue lihat. Gue nggak ngerjain coy ya, agak sedih juga gue nggak dapet, tapi gue lihat juga di Twitter dan di community gue gitu ya, ada teman-teman juga yang kayak kurang beruntung karena sebetulnya mereka udah stake Solana mereka tapi nggak eligible entah kenapa gitu ya itu mungkin belum rezeki aja ya. Tapi buat kalian semua yang nonton video ini dan kalian memang dapat jackpot dari Jito, congratulations ya, you guys deserve it. Bener-bener keren banget lu pada yang ngerjain airdrop, hunting gitu semua, gila. Gue jujur gak ada waktu ngerjain itu semua dan kayak skip semuanya, gue udah gak tahu gue sama kerjaan sehari-hari. Nah, again guys, untuk Bitcoin ya, seperti yang gue bilang, gue consider Bitcoin prime for final push ke area sekitar 47-48. Sebelum akhirnya kita lihat sama-sama ya, again gue nggak berani bilang teori gue pasti 100% terjadi, nggak ya, belum tentu ya. But again guys, kita bisa lihat, gue berangkat dari weekly candle dulu. Setelah ya, kita bisa lihat akan ada 8 konsekutif green weekly candle loh. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kalian bisa hitung sendiri di sini ya. So guys, expect the correction will be hard juga ya, jadi itu buat gue fair. Kalian semua yang trade sudah menikmati, kalau kalian semua long gitu ya, kalian sudah menikmati upside yang sangat baik ya, khususnya kalian yang futures pakai leverage gitu ya, kalian pasti udah cuan luar biasa gitu ya. Dan ketika market memberikan koreksi yang juga sama kencengnya ya, we have to be prepared, itu aja. Gue cuma mau pesen itu ya. Gue lebih karena gini sih, gue gak consider lu pada untuk ayo jual semuanya, no, itu sangat menyesatkan ya. Tapi kalau untuk kalian yang di spot ya udahlah, hold aja lah gitu loh, ngerti kan? Karena target kita masih panjang, especially untuk Bitcoin sih, I will never sold my Bitcoin. Kenapa? Karena waduh gila, gue nggak ngelihat ada satu aset atau ini instrumen ya, even fiat gitu ya, lu tuker ke cash ya, yang bisa secara risk reward jauh banget gitu dibanding lu hold Bitcoin gitu loh. Ngerti kan maksud gue ya? Kayak untuk Bitcoin sih gue nggak akan jual ya, gue akan terus hold gitu, especially. Tapi untuk alts ya, untuk next cycle ya, lu mesti lebih hati-hati lah. Tapi again, gue bahas yang di sini dulu aja ya. Kita nantikan final pushnya ya, hopefully di Desember kena targetnya ya. Nggak tahu kapan ya, hopefully di bulan Desember. Karena bisa jadi akan ada yang ke-9 green candle mungkin, atau nggak tahu dikasih 1 hijau, 1, 2 merah dulu baru push lagi di awal tahun kah, gue nggak tahu ya. Karena itu biar market aja menentukan, tapi kita mau sama-sama pantau aja. Kita mau sama-sama gue lebih karena antisipasi lah ya. Jadi gue ngomong kayak gini itu bukan buat nge-FUD kalian, sama sekali tidak, tapi lebih karena persiapin mental aja ya. Kalau memang kejadian ya lu siap, kalau nggak kejadian ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, gitu aja gitu. Ngerti kan maksudnya ya? Karena ya seperti yang gue berkali-kali katakan ya, kalau lu tanya gue tuh long term bullish dan gue tuh maunya terus up only sampai 100.000 gitu. Cuman kan market nggak bekerja seperti itu ya, market nggak seperti itu operatesnya gitu. Kayak pasti akan setelah green candle 8-9 candle gitu ya, kita bisa expect correctionnya juga akan keras gitu loh. Jadi itu buat gue hal yang normal ya, itu just marketing gitu loh. Nah tapi gini guys, again kalau misalnya gue coba netral, gue coba being objektif lagi sekarang. Kalau teman-teman perhatiin analisa gue dari
tentang teori Bitcoin false spring, Bitcoin akan naik sampai 40 sampai 48 and then 50 to 60% correction kan sebetulnya udah gue keluarin dari bulan Maret tahun ini, Maret 2023. You bisa cek sendiri di TikTok gue, di YouTube juga kayak pernah gue bahas ya, kayak gue pernah bikin video yang cukup lengkap lah dan gue detail ngejelasin, itu berkali-kali gue bahas gitu. Tapi gue consider dengan waktu itu kan masih di sini nih candlenya nih ya kan, kita belum lihat fenomena movement yang ini semua gitu, termasuk yang ini kita belum lihat semuanya. Nah tapi guys, dengan adanya kita bisa lihat pergerakan movement Bitcoin yang saat ini ya, gue mungkin akan sedikit merevisi lah ya, kita ngelihat dari kondisi market yang terbaru ya, sehingga I think ya kalaupun terjadi Ken nanti dulu sayang, maaf selingan anak masuk. Oke, jadi sampai mana tadi? Ya intinya itu ya. Gue mungkin akan sedikit merevisi target gue untuk yang sekarang ini ya. Gue consider kalau misalnya terjadi pullback dari sini ya, terjadi konsolidasi terdahulu baru setelah itu pullback ya. Kalau kita ngomong based on chart only ya, I think ini akan jadi landing titik landing pertamanya ya di sini di sekitar area 30 sampai 32.000 ya. Menurut gue ini akan jadi area landing pertamanya ya. Tapi habis itu kita lihat lagi apakah akan ada black swan event kah atau ada major FUD lah gitu, karena kasarnya gini ya, kemarin waktu itu kan gue bilang adanya kemungkinan 50 to 60% ya, sampai bisa ke area 20.000 lagi gitu ya, 20 sampai 24.000 lagi gitu. Cuman kalau dengan technical yang sekarang, gue ngeliat landing titik pertamanya di sini gitu. Kita nggak tahu apakah akan kena sampai area sini lagi atau enggak gitu, ini nggak tahu, kita lihat aja market nanti sama-sama kayak gimana. Yang jelas spekulasi gue, sekali lagi ini spekulasi gue ya, pendapat gue ya, ini akan terjadi sebelum Bitcoin halving ya, karena kita udah bisa ngelihat excitement daripada partisipan market crypto trader, investor, semuanya sudah gue cuma ngelihat ini tuh market itu sangat over excited gitu loh, udah sangat hype. Apalagi di sini kita bisa lihat nih spot ETF rally di area sini ya, ini bener-bener banyak orang bilang ini adalah spot ETF rally gitu, makanya kayak kencengnya luar biasa gitu ya. Menurut gue ini akan kena retrace gitu, dan menurut gue sekali lagi retrace koreksi sebelum Bitcoin halving itu mungkin akan gue consider gini, itu yang akan bikin banyak sekali market participants berada dalam fase maximum fear gitu, pada takut banget gitu, pada ragu, wah Bitcoin gak bisa lah gitu semua. Intinya akan tercipta satu situasi itu lagi menurut gue, ngelihat market yang terlalu euforik seperti ini ya, dan ketika drop pun juga akan euforik gitu, akan panik gitu, ngerti kan? Euforik diikuti panik gitu, fase psikologi euforia, setelah itu yang following panik gitu. Kira-kira itu teori gue pribadi, kesoktahuan gue pribadi lah gitu. Gue nggak consider gue paling bener ya, itu seperti yang gue bilang, jadi hati-hati juga nih denger analisa gue, bisa aja gue salah gitu. But itu ya kira-kira seperti itulah yang gue mau bilang ke kalian. Nah tapi gini guys, gue ingetin lagi sama kalian poin kedua, planningnya yang kita lakukan adalah apa? Stay dollar cost average, stay accumulate ya, nggak usah pusing-pusing sama gak usah pusing-pusing lalu prediksi, wah nanti ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Capek lu, bener deh, capek. Mendingan lu fokus sama kerjaan sehari-hari ya. Lu tuh yang udah kerja dengan baik, lu kerja aja yang bener, lu yang udah bisnis aja yang bener dengan baik ya. Semua uang lebih lu lempar jadi Bitcoin, Ethereum atau kripto favorit kalian. Nah sambil lu dengerin analisa gua dengan tujuan apa? Ya menjaga lu tetap sane aja gitu. Gak usah jadiin financial advice, gak usah lu setelah misalnya nih achieve 47-48 terus lu exit, jangan, itu buat gue keliru banget ya. Tapi kayak cuman buat wah kalau misalnya ini terjadi gue nggak panik. Nah lebih karena itu ya, itu yang buat gue jarang orang tuh ngerti maksud gue gitu, malah mana belum koreksi, mana aduh capek gue yang kayak gitu. Bukan itu tujuan gue woi, tujuan gue adalah kalau misalnya terjadi ya lu pada nggak panik gitu, ngerti kan maksud gue? Karena gue bisa salah men, beneran gue tuh bisa salah, sangat-sangat bisa salah. Oke guys, cukup bahas Bitcoinnya, kita bahas Ethereum lah ya sekarang ya. Gue kali ini nyebrang dikit ke alts gitu ya. Untuk Ethereum, gue start dari weekly chart, daily chart aja lah ya.
Untuk Ethereum ya, gue secara pribadi ngerasa ini sudah prime-nya Ethereum ya dari 2000 something ini, karena gue tarik dulu ya. Ini adalah buat gue area resistance-nya Ethereum ya. Gue akan secara pribadi gue akan sangat-sangat surprised ya kalau misalnya Ethereum bisa tembus sampai 3.500 ya. Gue akan sangat-sangat surprised, dan buat gue wah gila, market euforicnya luar biasa sekali gitu ya. Ini ya chart-chart terakhir gue gambar Ethereum, beautiful push sampai sini ya. Tapi kita lihat nanti Ethereum bakal kayak gimana, karena gue pribadi nggak ada posisi untuk long Ethereum, di spot doang adanya gitu. Yang menarik itu apalagi ya. Nah, gue disclose aja secara terbuka, yang gue lagi ada posisi tuh ini Dogecoin ya. Dogecoin gue memang lagi open long. Tapi ini udah dari seminggu lalu coy, udah lama coy gue biarin coy Dogecoin gue running gitu ya. Secara pribadi gue akan sangat berhati-hati di area-area sini. Ntar ini kayak ini kayak dari weekly. Gue akan sangat berhati-hati ketika Dogecoin di area 0,12 gitu ya. Gue akan plan untuk ya udah exit aja Dogecoin long gue di area sini gitu, karena kalian bisa lihat ini gue cuma ada long 2 Dogecoin sama Shiba Inu ya. Ini udah dari lama by the way, gue bukanya dari minggu lalu gitu ya. Dogecoin sama Shiba Inu itu menurut gue agak lagging ya dibanding yang lain, sedangkan yang lainnya udah kenceng banget, apalagi ini yang paling tolol kencengnya. Gila nih Bong satu, ampun dah. Wah gila Bong sih gak ada obat sih, bener-bener gak ada obat banget gitu. Gue sampai kayak ya ampun gila tuh, lu lihat nih 23 Oktober ya, dari 16 Oktober dia naik 70 kali lipat. Gila, lu taruh 100 juta di Bong ya, dalam waktu 2 bulan aja itu udah naik jadi 7 miliar. Gila gak lu? Ampun Bong ini gue bener-bener kacau sih, karena kita bisa lihat ya hype-nya Solana ini lagi kacau banget. Ya, Solana ini hype-nya lagi kacau banget. Lu nggak bisa rem sih, parah. Hype-nya kacau banget. Solana, Jito, ekosistemnya Solana lah ya, Bong gitu ya. Cuman again guys, gue cuman mau bukan mau nakut-nakutin ya, tapi kayak gue lebih consider gini, terutama untuk Bong gitu ya berhati-hati aja gitu. Cuman ya balik-balik, kalau conviction kalian memang di ekosistem Solana ya cicil aja lah, gak usah pusing. But kalau misalnya kalian profit dari Bong ini, wah gue very happy for you guys. Bener deh, gue sempat ngelong Bong waktu itu udah lama, tapi waduh kayaknya gue cuman untung kayaknya cuma 10% something gitu ya pakai leverage, udah 100% gitu udah gue udah exit deh gitu. Terus tapi gue nggak nyangka sini bakal segila ini, parah. Bong ini udah bener-bener euphoric sekali gitu ya. Gue cuma mau ingetin hati-hati aja, karena biasanya stage psikologi market seperti itu. Setelah euphoric timbullah panic gitu. Ngerti kan maksud gue ya? Setelah euphoric yang muncul berikutnya adalah panic gitu. Tapi guys, again itu outlook gue untuk Doge ya. Gue disclose aja ke kalian, posisi yang gue masih buka saat ini Doge and Shiba Inu, that's it. Udah itu aja, gue nggak ada posisi lain untuk sekarang ini, karena gak banyak yang gue pantau men. Gila, gue juga sehari-hari full, susah banget mantau semua chart kayak gitu. Tapi guys, kalau kalian ada pertanyaan, just let me know in the comment section ya. Kita bisa discuss di pertanyaan, mungkin kalian ada insight apapun, silahkan, pasti seru ya. Apalagi kalau kalian punya insight menarik untuk market crypto, please feel free tinggalin di comment section. Oke, guys, bye, God bless you all.